A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, itulah tadi bacaan ayat suci Quran surah Al-Isra ayat 81 sampai 82 yang dibawakan oleh adik saya Nada. Maka berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan kitab suci Al-Quran. Al-Quran hadir untuk menghibur kita dikala kita sedang berduka. Al-Quran juga sebagai obat ketika kita sakit. Nah, sisi inilah barangkali yang menjadi poin dari ayat yang dibacakan oleh Nada tadi. Nah ya, tolong jelaskan sisi pengobatan yang dijelaskan dalam Quran tersebut. Ayat yang dibacakan tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah berfirman, kami turunkan Al-Quran tiadalah kecuali sebagai syifa, obat. Di situ tidak dijelaskan obat apa, tapi ini bisa dimaknai secara umum. Bisa menjadi obat hati ketika hati merasa galau, resah, gelisah. Maka dengan membaca Al-Quran, hati itu menjadi tenang. Ya kan? Tenang kan perasaan kalau lagi ngaji. Ketika pikiran lagi stres, kalau kita membaca Al-Quran, maka insya Allah pikiran kita menjadi tenang. Nah, sekarang bagaimana dengan obat fisik? Kalau ada orang sakit fisik yang biasa diobati secara medis, apakah juga bisa disembuhkan dengan bacaan Al-Quran? Sebenarnya sudah banyak klinik-klinik di luar negeri itu mencoba mempraktekkan, memperdengarkan pasien-pasien dengan bacaan ayat Al-Quran. Ternyata tingkat kesembuhan orang yang sering mendengarkan bacaan Al-Quran itu lebih mudah. Kenapa? Karena mungkin dengan mendengarkan Al-Quran tingkat stresnya berkurang. Orang sakit kalau tingkat stresnya berkurang mudah biasanya diobati. Nah, lalu bagaimana dengan riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan ini? Apakah memang ada tradisi itu pernah dilakukan Nabi? Ada beberapa riwayat Rasulullah menjelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahli baitihi nafatha alaihi bil muawwidzat. Nabi itu kalau ada di antara keluarga dari rumahnya, keluarga rumahnya sakit, maka Nabi meniupkan dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi juga dalam riwayat yang lain, karena nabiyyu idza ishtaka syai'an qara'a fi kaffaihi 'inda naum. Nabi itu kalau merasa malam hari gelisah, maka sebelum Nabi tidur, Nabi membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian dia tiupkan kedua telapak tangannya, lalu pemasaha, lalu menyapu, mengusap mulai dari bada abi ra'sihi, mulai kepalanya, wajhihi, mukanya, kemudian sadrihi, dadanya, wa jami' badani, dan semua badannya. Nah, ini disebut dengan ruqyah. Jadi kalau begitu sebenarnya
pengobatan melalui Al-Quran itu juga boleh, ya, ruqyah. Sekalipun ada ulama yang mengatakan untuk menyembuhkan secara medis, secara fisik, tidak ada kaitannya. Yang ada kaitannya adalah ketika kita membaca Al-Quran lalu kita berdoa. Jadi bukan obat secara langsung, tapi Al-Quran itu bisa menjadi media untuk berdoa kepada Allah. Dengan bacaan Al-Quran itu kita mohon kepada Allah disembuhkan penyakit tertentu. Ya, itu bisa saja. Apalagi kalau misalnya penyakit non medis, misalnya ada mungkin guna-guna ya, atau kiriman-kiriman orang jahat dari makhluk-makhluk halus. Nah, bacaan-bacaan Al-Quran itu sangat ampuh untuk dibacakan untuk media pengobatan penyakit-penyakit seperti itu. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan yang diberikan oleh Ayah. Berdasarkan dari penjelasan tadi, dapat kita lihat ternyata Al-Quran itu bisa menjadi syifa bagi kehidupan kita dalam keadaan apapun. Jadi syifa untuk pikiran, syifa untuk pikiran, ya, hati, dan pokoknya dalam keadaan apapun ya. Termasuk mungkin bisa fisik. Oh iya. Ya. Jadi sisa diniatkan bacaan itu. Itu artinya bahwa ada yang mengatakan orang hidup bisa kita bacakan Al-Quran, termasuk kepada orang mati. Kalau kita mohon kepada Allah, insya Allah bisa juga menjadi syifa atau syafaat. Ya. Semoga sahabat-sahabat ini semua bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan semoga kita semua mendapatkan berkah karena Al-Quran. Amin. 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 Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.